Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok buntu ya? Atau mungkin Anda ngelihat orang lain yang Anda peduliin, bisa teman, pasangan, atau bahkan tim di kantor yang kelihatannya lagi mentok. Rasanya kan ingin sekali langsung bantu ya, langsung kasih solusi. Coba deh lakuin ini, atau kenapa nggak gitu aja? Tapi anehnya, makin kita sodorin solusi, kok kayaknya mereka makin defensif, malah jadi rumit. Itu situasi yang klasik sekali. Dorongan buat memperbaiki itu manusiawi banget. Apalagi kalau kita peduli kan? Tapi seringkali, niat baik kita itu justru jadi bumerang. Kita lupa, sebelum ada perbaikan, harus ada pemahaman dulu. Kita terlalu sibuk mau bangun lantai 2, padahal fondasinya aja belum ada. Nah, fondasi ini yang penting. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah cara berpikir yang Anda bagikan. Namanya model ABC. Kelihatannya simple ya, A, B, C doang. Tapi ternyata ini pendekatan yang dalam banget buat memahami proses perubahan. Baik buat diri kita sendiri, maupun pas kita coba bantu orang lain. Misi kita hari ini adalah membedah setiap langkahnya, actual, bridge, dan change, buat ngelihat kenapa sih perubahan itu sebuah perjalanan, bukan lompatan instan. Betul sekali. Yang paling saya suka dari kerangka ini ya, penekanannya pada proses. Di dunia yang serba instan ini kan kita terobsesi sama solusi, sama hasil akhir. Model ini tuh kayak ngajak kita buat, pelan-pelan dulu. Ambil napas, dan hargai setiap tahapannya. Karena perubahan yang dipaksakan itu rapuh. Tapi perubahan yang tumbuhnya organik dari dalam, nah itu yang bakal awet. Oke, biar lebih kompret, gimana kalau kita pakai satu skenario? Bayangin Anda seorang manajer, punya anggota tim sebut aja namanya Budi. Dulu si Budi ini salah satu yang paling semangat, idenya banyak, tapi beberapa bulan terakhir ini dia kelihatan lesu, pasif di meeting, kerjanya sih selesai, tapi ya sekedar selesai, nggak ada gregetnya lagi. Nah kalau pakai kerangka ABC ini, langkah pertamanya gimana? Insting saya kan langsung panggil dia, terus tanya, Budi, target kamu bulan ini gimana? Gitu kan? Nah, itu dia lompatan yang sering banget terjadi. Kita langsung ke solusi atau ke performa. Padahal, langkah pertamanya justru mundur satu langkah. Kita masuk ke tahap A. A untuk actual. Actual ini artinya kondisi sebenarnya saat ini. Tujuannya di sini bukan buat memperbaiki si Budi, tapi untuk menciptakan sebuah ruang di mana Budi merasa aman buat jujur tentang apa yang sebenarnya dia rasain. Ruang aman ya, Iya, artinya bukan ruang interogasi. Jadi si manajer ini harusnya gimana dong? tepat. Manajer ini bisa duduk bareng Budi, terus mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana dan manusiawi. Bukan, kenapa performa kamu turun, tapi mungkin lebih kayak, Budi, belakangan ini saya perhatiin kamu kelihatannya lagi banyak pikiran. Kalau boleh tahu, apa sih yang paling kamu rasakan sekarang? Lihat bedanya kan? Wah, beda banget rasanya. Yang satu kayak nuduh, yang satu merangkul. Di catatan Anda disebut ada beberapa metode di sini, kayak rapor, empati, active listening. Tapi ada satu yang menarik nih, chunk down. Maksudnya apa itu? Chunk down itu artinya kita memecah masalah besar yang abstrak jadi bagian-bagian kecil yang lebih konkret. Misalnya Budi jawab, "Nggak tahu Pak, rasanya lagi jenuh aja." Kata jenuh itu kan besar banget ya, abstrak. Nah, manajer yang baik akan melakukan chunk down. Dia bisa nanya, jenuhnya ini paling terasa di bagian pekerjaan yang mana ya, Bud? Ada momen spesifik di mana rasa jenuh itu paling kuat? Dengan gitu, masalah yang tadinya segede gajah, kita potong-potong jadi bagian yang lebih gampang dipegang. Oke. Jadi tahap A ini intinya validasi ya. Mengatakan, saya dengar kamu, perasaanmu itu nyata, tanpa buru-buru ngejudge atau kasih solusi. Tapi ini kan susah banget. Pasti gatel rasanya pengen langsung bilang, oh kalau jenuh coba kamu ambil cuti. Apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan orang di tahap ini? Pertanyaan bagus. Kesalahan terbesarnya adalah kita mendengarkan untuk menjawab, bukan mendengarkan untuk memahami. Kita dengar kata jenuh, otak kita langsung otomatis cari folder solusi untuk jenuh. Padahal mungkin jenuhnya Budi itu beda sama jenuhnya kita. Saat kita terlalu cepat ngasih nasihat, pesan yang diterima Budi adalah, perasaanmu itu masalah yang harus cepat-cepat dihilangkan. Akibatnya, dia jadi merasa nggak dipahami dan ya udah, dia bakal berhenti cerita. Tahap A yang gagal itu ibarat fondasi yang dibangun di atas pasir. Cepat atau lambat, ya ambruk semua. Fondasi di atas pasir. Itu gambaran yang kuat banget. Oke,
Jadi anggaplah si manajer ini berhasil. Dia dengerin dengan baik, Budi merasa dipahami, fondasinya kokoh. Terus gimana caranya kita ngajak dia jalan-jalan sedikit dari posisinya yang mentok itu, tanpa kesannya maksa? Disinilah jembatan itu masuk ya. Persis. Kita masuk ke tahap B, untuk bridge, jembatan. Ini mungkin tahap yang paling subtil, paling butuh seni, dan paling sering dilewatin. Orang biasanya dari masalah A langsung loncat ke solusi C. Padahal B, ini tempat keajaibannya terjadi. Tujuannya bukan untuk mengubah, tapi untuk melenturkan makna. Melenturkan makna. Wah, saya suka banget istilah itu. Bukan mengubah atau ganti ya, tapi melenturkan. Gimana contohnya dalam kasus si Budi tadi? Oke, setelah Budi merasa didengar, manajernya nggak langsung bilang, oke sekarang solusinya apa? Dia bisa bangun jembatan dengan pertanyaan yang membuka perspektif baru. Misalnya, Bud, saya jadi penasaran deh. Kalau rasa jenuh kamu ini sebenarnya ingin menyampaikan sebuah pesan, kira-kira pesannya apa ya? Wow. Oke, pertanyaan itu langsung geser fokusnya ya. Dari saya korban kejenuhan, jadi kejenuhan ini punya tujuan. Ini yang disebut bridging language itu. Tepat sekali. Itu bahasa jembatan. Contoh lain yang juga kuat banget, dan justru dari pengalaman jenuh ini, ada nggak sih hal baru yang mulai kamu sadari tentang dirimu atau pekerjaanmu? Kata justru di situ, ajaib. Itu menyiratkan bahwa di dalam masalah itu sendiri terkandung sebuah hadiah atau pelajaran. Ini kayak ngajak Budi buat ngelihat tumpukan batu bata bukan sebagai halangan, tapi sebagai bahan buat bangun sesuatu yang baru. Metaforanya adalah, ini bukan tembok, ini jembatan. Ini bagian yang paling menarik menurut saya. Karena rasanya disinilah pola pikir seseorang benar-benar bisa mulai geser. Tapi pasti ada jebakannya juga kan? Gimana cara kita mastiin jembatan yang kita bangun itu kokoh, bukan jembatan gantung yang goyang-goyang? Jebakan utamanya adalah, kita ngajuin pertanyaan jembatan yang terselubung sebagai nasihat. Misalnya, menurut kamu kalau kamu lebih proaktif, rasa jenuhnya bakal hilang nggak? Itu bukan pertanyaan ya, itu nasihat. Betul. Itu nasihat yang dibungkus pertanyaan. Jembatan yang baik itu sifatnya terbuka, penuh rasa ingin tahu. Jujur aja, dulu saya juga sering gagal di tahap ini. Saya pernah coba bantu teman yang ngerasa karirnya mandek. Karena saya udah punya solusi di kepala saya, pertanyaan-pertanyaan saya malah jadi mengarahkan dia ke jawaban yang saya mau. Hasilnya, dia merasa diinterogasi, malah makin defensif. Saya belajar dengan cara yang sulit, bahwa tahap B ini adalah tentang menari bersama, bukan memimpin paksa. Kita harus rela untuk nggak tahu jawabannya, dan tulus penasaran sama jawaban yang akan mereka temukan sendiri. Menari bersama bukan memimpin paksa. Dalam banget itu. Jadi wawasan yang ditemukan sendiri itu jauh lebih kuat daripada wawasan yang kita jejelin ke orang lain. Oke, jadi Budi sudah melewati jembatan itu. Dia mulai melihat rasa jenuhnya bukan sebagai akhir dunia, tapi mungkin sebagai sinyal bahwa dia butuh tantangan baru. Kesadarannya udah lentur. Baru setelah itu kita bisa bicara soal perubahan kan? Baru setelah itu. Sekarang, kita sampai di tahap C, untuk change. Dan perhatikan deh, perubahan di sini terjadi bukan karena paksaan dari manajernya, tapi sebagai konsekuensi logis dari perjalanan yang udah Budi lalui di tahap A dan B. Perubahan ini terasa alami, tumbuh dari dalam. Di catatan Anda ada istilah menarik nih buat tujuan di tahap C ini, yaitu perubahan yang alami dan ekologis. Alami saya paham, tapi ekologis ini maksudnya apa? Ekologis itu artinya perubahan itu selaras dengan keseluruhan sistem kehidupan orang tersebut. Jadi perubahan yang baik itu nggak menciptakan masalah baru di area lain. Contoh, solusi buat jenuhnya Budi adalah pindah kerja. Mungkin itu nyelesain kejenuhan, tapi kalau itu berarti dia harus pindah keluar kota dan jauh dari keluarganya, mungkin itu bukan solusi yang ekologis. Oke. Perubahan yang baik itu kayak nanam pohon yang tepat di taman yang tepat. Dia tumbuh subur dan bikin seluruh taman jadi lebih indah, bukan malah ngerusak tanaman di sekitarnya. Oke, masuk akal. Jadi perubahannya harus selaras dengan nilai-nilai dan seluruh aspek hidupnya. Lalu, metode yang disebut di sini ada reframing dan future pacing. Kita mulai dari reframing. Bagaimana manajer itu bantu Budi nge-reframe situasinya? Reframing itu kan membingkai ulang. Situasinya sama, tapi bingkainya kita ganti. Manajernya bisa bilang, jadi Bud, dari obrolan kita, saya dapat kesan ini bukan soal kamu nggak performa lagi. Tapi ini soal kamu udah lulus dari level pekerjaanmu yang sekarang. Kamu udah menguasainya sampai titik di mana itu nggak lagi menantang. Kalau kita lihat dari sudut pandang itu,
ini sebenarnya kabar baik kan? Ini artinya kamu siap untuk tantangan yang lebih besar. Itu keren banget sih, maknanya langsung geser 180 derajat. Dari saya gagal dan gak termotivasi, menjadi saya terlalu berhasil sampai butuh level selanjutnya. Kekuatan kembali ke tangan Budi. Lalu bagaimana dengan future pacing? Nah, setelah bingkainya berubah, kita ajak dia buat mencicipi masa depan dengan bingkai baru itu. Ini namanya future pacing. Manajernya bisa nanya, oke, dengan pemahaman baru ini, coba bayangin 6 bulan dari sekarang. Kamu sudah megang sebuah proyek baru yang benar-benar menantang kreativitasmu. Apa yang kamu rasain? Versi Budi yang kayak apa yang bakal muncul? Ini bukan cuma angan-angan loh. Ini latihan mental untuk membuat masa depan yang diinginkan terasa lebih nyata dan bisa dicapai. Ini yang nyalain lagi api motivasi dari dalam. Perubahan bukan lagi sesuatu yang harus dilakukan, tapi sesuatu yang ingin diraih. Dipilih secara sadar dari dalam. Itu benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi, kalau kita lihat lagi ya perjalanan manajer dan Budi ini, prosesnya sangat jelas. Si manajer nggak datang sebagai pahlawan dengan semua jawaban. Dia datang sebagai fasilitator. Pertama, dia menciptakan rasa aman untuk memahami kondisi aktual si Budi. Kedua, dia bangun bridge dengan pertanyaan-pertanyaan yang melenturkan makna kejenuhan itu. Dan ketiga, barulah dia bantu Budi merancang change yang datang dari kesadaran Budi sendiri, yang terasa alami dan ekologis tadi. Ini benar-benar sebuah perjalanan ya? Benar sekali. Dan kalau kita tarik ini kembali ke Anda yang sedang mendengarkan, kerangka ini bukan cuma untuk manajer atau coach lo. Ini adalah alat yang luar biasa buat dialog internal kita sendiri. Saat Anda merasa buntu atau frustrasi dengan diri sendiri, coba jangan langsung menghakimi atau nuntut diri buat berubah. Coba jalani proses ABC ini. Jadi, kita bisa jadi manajer untuk diri kita sendiri ya? Tentu saja. Tanyakan pada diri Anda, oke, jujur aja deh, kondisi aktualku saat ini apa? Apa yang sebenarnya aku rasain? Tanpa ditutup-tutupi. Validasi perasaan Anda sendiri. Lalu, kasih diri Anda ruang buat bangun jembatan. Tanyakan, kalau rasa mentok ini adalah sebuah pesan, pesannya apa ya? Kalau ini sebuah jembatan, ia mau membawaku kemana? Baru setelah ada kesadaran baru, Anda bisa bertanya, oke, dengan pemahaman ini, perubahan kecil apa yang paling memberdayakan yang bisa aku pilih sekarang? Ini adalah cara memberikan welas asih pada diri sendiri, bukan sekedar tuntutan. Memberikan welas asih pada diri sendiri bukan sekedar tuntutan. Itu nasihat yang kayaknya kita semua butuh ya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, yang terinspirasi langsung dari inti pembahasan kita hari ini. Coba pikirkan satu situasi dalam hidup Anda saat ini. Bisa yang besar atau kecil, di mana Anda merasa sedikit mentok atau buntu. Alih-alih langsung panik mencari solusi, coba diam sejenak dan ajukan satu pertanyaan jembatan ini untuk diri Anda sendiri. Jika situasi ini adalah sebuah jembatan, bukan sebuah tembok, ia sedang membawa saya kemana?